Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel informasi jantung yang terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam tetapi tetap mudah dipahami. Bersama dengan saya, Dr. JJ. Video kali ini saya kasih judul Dua Kembaran LDL, lebih licin dan lebih jahat. Nah teman-teman sekalian, ini adalah seri video di mana saya membahas soal lemak, ya hashtagnya bahas lemak, dan ini sudah seri ke-7. Jadi teman-teman supaya bisa lebih paham apa yang sedang kita bahas ini, saya sarankan untuk menonton video-video yang sebelumnya, mulai dari video yang pertama kita bahas soal kolesterol total, kemudian membahas soal LDL, HDL, triglycerid, kemudian juga membahas soal non-HDL dan ApoB, dan terakhir video terakhir saya bahas soal partikel lemak sisa. Ya, nah sekarang kita akan masuk lebih dalam. Ini ada dua partikel yang kita sebut sebagai kembaran dari LDL. Nah, siapa mereka? Kenapa mereka dibilang lebih licin dan lebih jahat? Ya, kita mulai ya. Oke, di video ini kita akan bahas siapa tadi dua kembaran LDL itu dan kenapa disebut kembaran. Kemudian ternyata yang dua partikel itu di sini disebutkan, yang pertama adalah small dense LDL atau SDLDL, dan nanti dibahas kenapa dia lebih licin. Kemudian kita akan pelajari kembaran yang kedua adalah lipoprotein A atau LP little a, ya, LP little a, kenapa lebih jahat, dan siapa saja yang perlu repot-repot kita periksa small dense LDL dan lipoprotein A ini. Dan kalau memang ada masalah dengan small dense LDL dan lipoprotein A, bagaimana cara mengobatinya, ya. Kita mulai ya. Oke, jadi kita sudah kasih bocoran tadi siapa yang disebut kembaran LDL, yaitu namanya small dense LDL. Yang kedua adalah lipoprotein A, ya, atau kalau disingkat LP little a. Yang pertama small dense LDL. Dari namanya kita udah dapat gambaran bahwa ini adalah sama dengan LDL, tetapi dia kecil, small, dan densitasnya lebih dense. Jadi kalau sederhananya kita gambar aja ini adalah LDL. LDL itu bawa kolesterol, ya, kolesterolnya porsinya lebih banyak daripada trigliserid. LDL juga bawa trigliserid, ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini nanti semua bawanya dari hati dibawa ke jaringan. Dan dalam perjalanan di pembuluh darah ada resiko dia untuk menumpuk ya, menjadi plak di dalam pembuluh darah. Ini LDL tadi ya. Nah, kalau small dense LDL itu sama persis dengan LDL, sama persis. Komponennya semua sama persis, ya. Kalau teman-teman masih ingat di video-video yang dua video yang sebelumnya, ini di bagian luar dari LDL ini ada namanya partikel protein, namanya ApoB. Nah, ini menjadi penanda partikel yang bisa masuk ke dalam dinding pembuluh darah, ya. Saya sebut sini ApoB. Ini LDL. Small dense LDL atau biasa kita singkat SD kecil, LDL besar, itu sama persis dengan ini. Bentuknya sama persis. Cuma bedanya apa? Bedanya lebih kecil. Ya, saya gambar lebih kecil ya. Bedanya lebih kecil, dia kandungan ininya sama, ada kolesterolnya. Porsi kolesterolnya agak lebih padat, trigliseridnya ada juga, ya. Dan di luarnya tetap sama, ada si ApoB. Ya, ini small dense LDL. Lalu lipoprotein A. Kenapa disebut juga sebagai kembaran daripada si LDL? Ya, ini tadi LDL. Nah, lipoprotein A itu bentuknya sama persis dengan LDL. Saya gambar lagi sini. Ini besarnya sama ya, katakanlah ini sama dengan ini. Lalu di sini ada kandungan kolesterolnya, sama persis. Lalu dia juga ada kandungan trigliseridnya, sama dengan ini. Lalu di luarnya juga ada platnya nih ya. Kalau mobil saya ceritakan kemarin di video sebelumnya, ini plat mobil, ini kalau ini mobil, ini plat mobilnya sama, plat mobilnya Apo. Lalu di mana bedanya? Nah, bedanya dia ada satu lagi apolipoprotein yang nempel seperti rantai begini, nempel di ApoB. Nah, ini lipoprotein kecil ini namanya ApoA kecil. Dari sinilah namanya disebut sebagai lipoprotein A kecil. Jadi sama ini persis, cuma bedanya dia ada ininya, ada apolipoprotein A kecil. Nah, nanti
Perhatikan teman-teman, dari sini nanti sifat-sifatnya itu berbeda walaupun bentuknya mirip-mirip ya. Oke, jelas ini ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita perdalam si small dense LDL. Kita gambar lagi. Small dense LDL tadi dia sama dengan LDL tapi lebih kecil. Kandungan kolesterolnya juga ada, kandungan trigliseridnya ada, dan di luarnya ada ApoB. Nah, katakanlah dia berjalan di dalam pembuluh darah. Kenapa dia disebut lebih licin? Kita sudah belajar bahwa LDL itu ya semua lipoprotein atau semua kendaraan di pembuluh darah kita yang ada kandungan ini tadi, ada kandungan ApoB, ini punya kemampuan untuk masuk menembus dinding pembuluh darah dan membentuk plak. LDL bisa ya, LDL ini bisa. Tetapi si small dan LDL ini kemampuannya lebih hebat daripada LDL dalam menembus masuk ke sini untuk menjadi plak. Ini penjelasannya sebetulnya sederhana aja karena dia lebih kecil. Saya sering gambarkan seperti kalau LDL ini adalah bola tenis dan small dense LDL ini adalah bola golf. Ya katakanlah sama-sama bola. Tapi yang ini lebih kecil dan densitasnya lebih padat. Coba kalau ditimpuk ya walaupun sama-sama beratnya katakanlah beratnya sama-sama misalnya ya katakanlah 200 gram beratnya. Tapi kalau ditimpuk dengan bola tenis dan bola golf mana lebih sakit? Ya tentu bola golf. Ya, lemparkan ke tembok itu mungkin akan lebih mudah menyebabkan retak temboknya. Nah, hal yang sama begitu, ketika dia berjalan, maka dia ini lebih lincah karena dia lebih kecil dan dia lebih mudah masuk ke dinding. Dan dia punya satu sifat khusus yang disebut namanya hidrofobik. Hidrofobik itu apa? Dia nggak begitu suka di dalam cairan, dia lebih suka menjauhi cairan. Sehingga oleh karena itu dia lebih condong ke dinding permukaan pembuluh darah daripada beredar di dalam aliran darah. Ya, kalau sudah nempel, dia akan nempel lebih lama di sini. Ya, karena dia lebih senang berada menjauh dari cairan. Itu yang membuat dia lebih licin. Yang berikutnya lagi, kalau teman-teman ingat saya pernah jelaskan bahwa nanti di ujung kalau sudah ketemu di sel-sel hati, di sini ada namanya reseptor. Reseptor itu semacam kalau katakanlah ini para penjahat, di sini ada security satpam yang untuk nangkepin para penjahat ini untuk dibuang atau dimasukkan ke dalam sel hati supaya tidak terus-menerus beredar di dalam pembuluh darah. Ya, atau saya pernah gambarkan kalau ini digambarkan jalan tol, maka di ujung ini adalah pintu gerbang tol yang terbuka supaya kendaraan-kendaraan ini cepat keluar dari pintu tol sehingga tidak macet di dalam jalan tol. Kalau untuk LDL yang ukurannya biasa, yang bukan yang small, bukan yang kecil, maka dia dengan cepat bisa mudah ditangkap oleh ini namanya di dalam sel-sel hati namanya reseptor. Reseptor itu penangkap. Reseptor LDL ya, atau kalau disingkat dalam bahasa medis LDLR. Reseptor LDL. Jadi LDL-nya mudah ditangkap di sini, lalu dimasukkan ke dalam sel hati untuk didaur ulang atau nanti dibuang sebagai empedu ya. Nah, untuk LDL itu kemampuannya normal. Tapi untuk small dense LDL, makanya kita sebut ya, lebih licin. Dia nggak mudah tertangkap ke sini. Nggak begitu dikenali atau ya secara gampang kita bayangkan. Karena kecil dia gampang nyelap-nyelip gitu, nggak ketangkep, nggak kepegang oleh si reseptor ini. Akibatnya apa? Akibatnya dia muter-muter lagi, balik lagi ke aliran darah, dia muter-muter lagi sehingga waktu edarnya di dalam darah lebih lama. Sehingga akhirnya chance-nya, peluangnya untuk dia masuk menembus ke dinding pembuluh darah lebih besar daripada si LDL yang sekali putar dia ditangkap di situ. Nah itu sebabnya kalau LDL-nya, katakanlah LDL-nya banyak segini, ada 100 mg per desiliter. Kalau 100 mg per desiliter, ini kolesterol sebetulnya. Kolesterol yang diangkutnya oleh LDL-nya ukurannya semua LDL ukuran normal, maka chance-nya untuk dibersihkan lebih mudah daripada kalau kadar kolesterolnya 100 mg desiliter diangkutnya oleh LDL-nya kecil-kecil. Jadi jumlah kendaraannya pasti dia akan lebih banyak. Misalnya saya kasih contoh aja sederhana. Kalau LDL-nya besar-besar seperti gini, untuk mengangkut 100 mg itu butuh misalnya 50 kendaraan, katakanlah 50 partikel untuk mengangkut kolesterol sebanyak 100 mg ini. Maka kalau banyak LDL-nya kecil-kecil, maka dia jadi bukan 50 kendaraan, tapi mungkin jadi 100 kendaraan. Dan 100 kendaraan yang beredar di sini selap-selip begitu gambarannya kalau kita di jalan raya itu ya lincah gini kesana kemari jalannya. Dan ini akan menyebabkan kemacetan dan
kericuhan di jalan begini. Dan sebagian nanti akan lebih mudah masuk-masuk numpuk ke pinggir jalan sini, masuk sebagai plak. Nah itulah yang dimaksudkan si small dense LDL ini lebih licin. Ya. Nah kita lanjut ya. Sekarang kita pelajari si lipoprotein A. Kita sebut dia lebih jahat. Saya ulang lagi gambarnya tadi. Lipoprotein A ukurannya sama seperti LDL. Dia bawa kolesterolnya sama seperti LDL. Dia ada kandungan trigliserida sedikit sama juga seperti LDL. Dia juga punya di sini ada proteinnya di sini adalah ApoB. ApoB-nya juga sama seperti LDL. Bedanya apa tadi? Bedanya dia punya satu lagi. Punya apolipoprotein A kecil. Ini yang menyebabkan dia disebut sebagai lipoprotein A kecil. LP little a. Adanya si ini nih, tangkai kecil ini, itu yang bikin si lipoprotein A ini lebih jahat. Jadi dia lebih bersifat namanya aterogenik. Aterogenik itu tadi kalau di pembuluh darah, dia lebih cenderung untuk numpuk-numpuk jadi plak. Kemampuannya gara-gara ada si ApoA ini lebih tinggi kemampuan dia. Yang kedua, dia lebih bersifat namanya trombogenik. Trombogenik itu apa? Lebih mudah membuat darah menggumpal. Kenapa? Karena si ApoA ini ternyata bentuknya mirip dengan namanya plasminogen. Nah, plasminogen di dalam aliran darah itu gunanya untuk mencegah darah menggumpal. Tapi kalau ada si ApoA ini yang menggantikan kerjanya plasminogen tapi dalam yang sebaliknya begitu. Jadi dia menghambat kerjanya plasminogen. Yang harusnya plasminogen bisa kerja karena dia mirip, dia gantiin ke situ tapi dia nggak kerja. Jadi darahnya jadi mudah menggumpal karena dia ini untuk mencegah penggumpalan darah. Ya, yang ketiga adanya si ApoA ini juga lebih namanya proinflamasi, ya lebih mudah meradang. Jadi sel-sel radang lebih tertarik untuk mendekati si lipoprotein A ini, dan itu yang menyebabkan lipoprotein A ini lebih jahat. Jadi kita sudah pahami sekarang si dua kembaran ini mirip-mirip bentuknya dengan LDL, tetapi mereka lebih jahat daripada LDL. Kita lanjut ya. Sekarang kapan kita curiga jangan-jangan di dalam pembuluh darah kita ini, tadi kita sudah tahu kadar LDL-nya ada berapa, kapan kita curiga ini orang kita mesti periksa nih jangan-jangan banyak small dense LDL-nya. Kita udah periksa kadar LDL sama dengan 100 mg per desiliter. Jangan-jangan ini yang mengangkut kolesterolnya sebanyak 100 mg ini bentuknya bukan LDL yang normal, tapi banyak LDL yang kecil-kecil. Nah, kapan kita perlu curiga ini adalah kalau pasien-pasien yang kadar trigliseridnya tinggi, ya di atas 150 sampai 300 mg per desiliter. Nah sekali lagi kalau teman-teman sudah nonton video-video sebelumnya, ini bolak-balik kita bahas si TG tinggi ini. Dan itu nanti kita juga kombinasikan dengan HDL rendah. Itu kalau ada trigliserid tinggi HDL rendah, ini kita curiga nih, jangan-jangan small dense LDL-nya tinggi. Nah saya jelaskan kenapa kalau trigliserid tinggi ya. Trigliserid itu di-package oleh hati, dibawa oleh kendaraan, namanya teman-teman udah nonton ini harus nonton sebelum-sebelumnya saya udah bahas berkali-kali, dibawanya pertama kali oleh hati, kalau trigliserid tinggi dimasukkan dalam satu lipoprotein atau pengangkut yang namanya VLDL. Nah VLDL ini banyak kandungan trigliseridnya, ya kolesterolnya sedikit, ini namanya VLDL. Jadi kalau trigliserid tinggi yang banyak itu VLDL. Tapi nanti VLDL kalau dia tinggi, maka dia ada kecenderungan nanti akan tuker-tukeran sama LDL. Jadi kalau di dalam ini nanti ada LDL, dia akan oleh satu enzim ya, nama enzimnya saya kasih tahu nih, CETP, kolesterol ester transfer protein. Jadi kayak saling transfer, nanti trigliserid dari si LDL ini dikasih ke LDL, kolesterolnya sebagian dikasih ke sini. Nanti LDL yang ini, yang tadinya normal ini akan jadi banyak trigliserid. Jadi dia akan lebih gemuk dengan trigliserid. Nanti dia dibawa balik ke hati. Nah hati, liver ini akan melihat ini kok LDL-nya aneh nih, rada gemuk-gemuk gitu, penuh dengan lemak, trigliserid gitu. Nanti kayak dikompres oleh si hati sehingga trigliseridnya dibuang ya. Nanti kalau sudah di hati di sini si ininya trigliseridnya dikeluarkan. Jadi sisanya tinggal kolesterol LDL-nya menjadi lebih kecil, trigliseridnya dikeluarkan dan lebih padat karena kolesterolnya kelihatan lebih berisi. Inilah jadi small dense LDL. Nah, jadi dari situlah pengertiannya atau pemahamannya, kalau orang yang trigliseridnya tinggi,
kita akan curiga nanti dia jadi VLDL, nanti dia akan tukar-tukaran begini, nanti akan terbentuk small dense LDL. Oleh karena itu orang yang triglyceride tinggi dan juga HDL rendah, ya, itu kita mesti cek jangan-jangan small dense LDL-nya tinggi. Dan kondisi ini biasanya sudah saya bahas dalam video sebelumnya, itu pada orang yang apa? Yang resistensi insulin, diabetes, obesitas sentral, banyak makan karbo, alkohol, fatty liver. Jadi itu aja. Kondisi seperti itu ini harus diperiksa, ya. Yang kedua, siapa yang mesti periksa si ini Lp(a)? Nah, kalau Lp(a) ini perlu diketahui teman-teman, dia terbentuknya oleh siapa? Ini terbentuknya adalah karena pengaruh genetik. Jadi kalau tadi small dense LDL karena banyak makan karbo, kurang olahraga, ini genetik. Jadi walaupun makannya bagus, olahraga bagus, kalau lahir dengan kondisi genetik Lp(a)-nya tinggi, ya dia akan tinggi. Jadi genetik yang mempengaruhi. Kalau walaupun sudah olahraga, diet dijaga, kalau dia memang genetiknya Lp(a)-nya tinggi, ya dia akan tetap tinggi. Jadi siapa yang perlu diperiksa ini? Orang-orang yang di keluarganya ada riwayat kena sakit jantung, ya, riwayat PJK, penyakit jantung koroner yang prematur. Orang tuanya kena serangan jantung di umur yang usianya muda, kakaknya, pokoknya yang ada hubungan darah. Nah itu kita perlu sarankan periksa ini, ya. Walaupun sekarang panduan-panduan internasional khususnya dari Eropa, EAS ya, European Atherosclerotic Society atau European Society of Cardiology itu menyarankan paling tidak seumur hidup periksalah 1 kali. Cukup 1 kali. Karena kalau genetik angkanya nggak akan berubah. Nggak usah tiap tahun periksa. Nggak usah tiap bulan periksa. Periksa 1 kali. Terutama tadi ya kalau tidak mau, terutama yang ini, yang ada riwayat penyakit jantung koroner yang prematur. Ya, atau ya kalau pasien sendiri ngalamin masih muda, diperiksa profil lipidnya normal, tapi kok kena serangan jantung, yang lainnya bagus. Nah ini coba diperiksa, jangan-jangan lipoprotein A-nya tinggi, ya. Nah ini ada kadarnya, kalau normalnya di bawah 30 mg per desiliter, ya. Kalau dia di atas 50, maka itu tinggi, itu curiga. Apalagi kalau sampai di atas 100, nah itu risikonya tinggi. Ya, jelas ya siapa yang perlu periksa. Kita lanjut ya. Bagaimana cara pengobatannya? Pengobatannya kalau yang small dense LDL-nya tinggi, ya tetap pola hidup. Ya, tadi kita sudah bahas pola hidupnya pada umumnya adalah yang pola hidupnya tidak sehat. Olahraga teratur, berat badan diturunkan, ya yang obesitas, kemudian yang diet karbonya kebanyakan, dietnya dipantang atau dibatasi karbo, dan juga diet lemak jenuhnya dibatasi, ya lemak trans bukan dibatasi, kalau lemak trans dihindari, ya olahraga juga. Kemudian obat ya tetap seperti obat-obatan yang menurunkan kadar LDL, juga statin ditingkatkan dosisnya, dan juga obat kombinasi yang lain kalau diperlukan ezetimibe dan PCSK9 ya, inhibitor. Ini sudah kita bahas video sebelumnya, kalau teman-teman ini rasanya belum paham ini ikuti video-video sebelumnya ya. Tapi juga ini bisa obat-obatan yang mengarah ke triglyceride, bisa fibrat ya, bisa omega 3, EPA yang 4 gram ya. Ini untuk yang small dense LDL. Nah, kalau yang lipoprotein A-nya tinggi, bagaimana cara ngobatinnya? Nah, ini pada saat ini tidak ada obat apapun yang bisa menurunkan lipoprotein A secara sudah terbukti penelitian. Obat yang untuk menurunkan LDL yang statin, ini nggak bisa menurunkan lipoprotein A sama sekali. Ya, nah ada obat yang baru tadi yang kita sudah bahas berkali-kali, namanya PCSK9 inhibitor, ya nama obatnya, ini obat suntik ya, evolocumab, kemudian juga di Indonesia sudah masuk inclisiran. Ini dalam penelitiannya bisa menurunkan kadar lipoprotein A kecil ini sekitar 15-20% ya, tetapi belum di-approve untuk digunakan menurunkan lipoprotein A ya, walaupun bisa saja kalau ini tinggi bisa dipakai untuk sedikit menurunkan. Nah, kita masih menunggu obat yang bisa menurunkan kadar ini 80% karena dia langsung bekerja langsung ke gennya, ke RNA-nya itu. Nah, ini namanya obatnya, salah satu yang saya pernah baca adalah pelacarsen ya. Tapi ini masih penelitian, mungkin 3-4 tahun lagi baru ada obatnya. Nah, itu baru bisa menurunkan lipoprotein A. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau pasiennya lipoprotein A-nya tinggi lalu kita nggak bisa kasih obat? Nah, itu yang kita lakukan adalah menekan faktor-faktor risiko yang lain. Jadi kalau merokok ya stop rokoknya supaya dia jangan bertambah, kondisi genetik ini ditambahi dengan kondisi yang sebetulnya bisa dihindari. Kalau LDL-nya masih tinggi ya diobatin. Kalau trigliseridnya masih tinggi ya pola hidupnya dirubah begitu.
Nah itu semua dilakukan untuk memperkecil faktor-faktor risiko yang lain supaya ya tersisa si risiko dari si lipoprotein A saja. Jadi bisa hanya satu saja penjahat yang lainnya dikendalikan. Ya, jelas sampai situ. Baik, saya tutup dengan kasih contoh kasus ya teman-teman sekalian. Ini contoh kasus untuk small dense LDL. Nah, saya belum bahas tadi small dense LDL itu memang bisa diperiksa di laboratorium, tapi sedikit sekali laboratorium bisa periksa small dense LDL, dan sebetulnya pemeriksaannya juga bukan periksa si LDL kecilnya dilihatin yang. Ya, teman-teman terbayang bahwa sebetulnya kalau mau meriksa small dense LDL secara benar adalah dengan melihat yang mana yang LDL-nya ukurannya normal atau besar, yang mana LDL ukuran kecil lalu dipisahkan, lalu dihitung. Dan itu susah sekali. Adapun itu penelitian pemeriksaannya itu untuk penelitian, ya. Kalaupun ada juga mahal. Di Indonesia belum ada. Jadi pemeriksaannya rata-rata pakai dihitung aja, pakai rumus begitu. Kita bisa menggunakan perhitungan yang sederhana. Nah ini sekali lagi saya udah bahas dalam video-video sebelumnya bahwa ada dua angka yang penting sekali untuk kita bisa perhatikan, yaitu angka trigliserid dan angka HDL. Nah kita akan coba pelajari di sini bagaimana menghitung si small dense LDL, bukan menghitung sebetulnya, memperkirakan bahwa small dense LDL-nya tinggi itu dari angka trigliserid dan HDL ya. Ini laki-laki 54 tahun, BMI-nya 29. Ini tinggi, gemuk ini, obesitas. Terus kena serangan jantung. Berarti ini kan kalau sudah kena serangan jantung, resiko pasien ini sangat tinggi. Dan ini kalau kita turunkan LDL-nya harus diturunkan sampai di bawah 55 seharusnya. Ya. Kemudian pasiennya, nah lagi-lagi ini masalah metabolik, diabetes tipe 2. Walaupun ringan, ya, tapi tetap aja diabetes. Perutnya buncit, ya, obesitas visceral, obesitas abdominal. Lalu hipertensi juga. Pasien untungnya nggak merokok, tapi juga nggak olahraga. Nah, kolesterol total, sekali lagi nih, kolesterol totalnya normal aja angkanya. Nah teman-teman saya sudah ulang-ulang berkali-kali, angka kolesterol total tuh sedikit sekali itunya, informasi yang bisa kita, bukan percaya maksudnya, informasi yang bisa kita pegang dari kadar kolesterol total. Ya banyak pasien kalau cuma lihat kolesterol totalnya tertipu kalau lihat begini, disangka nggak ada masalah. Kemudian kalau kita lihat LDL-nya, nah kalau kita tidak secara strict, secara ketat, maka LDL di bawah 100 kita anggap udah normal. Tapi untuk pasien ini jelas-jelas banyak kondisi yang tidak baik dan kena serangan jantung. Jadi LDL-nya sebetulnya harus diturunkan sampai di bawah 55. Jelas ini belum tercapai. Tapi yang menarik lagi satu lagi adalah HDL-nya rendah. HDL pada laki-laki harusnya di atas 40 itunya, angka ideal normalnya. Dan trigliseridnya tinggi. Trigliseridnya 210 ya. Nah, ini juga dihitung non HDL, nanti teman-teman lihat lagi dua video sebelumnya saya bahas tentang non HDL, saya tidak akan bahas lagi di sini. Tapi saya mau kita lihat angka trigliserid dan angka HDL. Angka trigliseridnya 210, lalu angka HDL-nya 35. Ini kalau dibagi, ini berapa ini? Lebih dari 6. 35 kali 6, pas ya. Pas 210. Jadi ini angkanya 6. Nah, teman-teman sekalian, trigliserid per HDL itu bagusnya adalah di bawah 2. Itu idealnya di bawah 2. Itu aman kalau di bawah 2. Ya, kalau di bawah 2 berarti misalnya trigliserid angka HDL-nya 50, lalu trigliseridnya 100. Nah itu, atau di bawah itu trigliseridnya normal, HDL-nya juga normal. Tetapi kalau di atas itu, kalau sudah di atas 3 ya, itu udah mulai beresiko dan ada kemungkinan small dense LDL. Kita kalau lagi ngomongin small dense LDL nih. Small dense LDL-nya kemungkinan tinggi ya. Tapi kalau sampai 6, di atas 6 atau 6, itu hampir pasti itu small dense LDL-nya banyak. Nah saya jujur aja seperti pasien ini juga ada pasien yang lain yang usianya bahkan belum sampai 50 tahun, 40 tahunan. Padahal nggak ada penyakit yang lain-lain yang signifikan. Tapi pasiennya di usia yang belum sampai 50 harus dioperasi bypass karena pembuluh darahnya semua jelek-jelek. Ya, kena serangan jantung, terus harus operasi jantung karena tidak bisa pasang ring karena pembuluh darahnya sudah rusak semua. Dan hampir kayak seperti begini, trigliseridnya tinggi, HDL-nya rendah, waktu dibagi itu angkanya 7. Ya, tinggi sekali dan kita bisa menduga ini kemungkinan LDL yang kecil-kecilnya banyak sehingga lebih lincah, lebih banyak masuk, bikin plak dan akhirnya tersumbat. Ya, itu contoh kasus pertama. Contoh kasus kedua, sekarang ini masih muda, laki-laki 38 tahun. Sama sekali nggak ada faktor risiko. Maksudnya dia pasien nggak ngerokok, nggak darah tinggi, nggak sakit kencing manis, nggak ada masalah. Kecuali riwayat keluarga. Nah ini faktor risikonya. Ayahnya meninggal karena serangan jantung usia 49 tahun. Kakak laki-lakinya pasang ring usia 42 tahun.
Lalu pasien ini usia 38 tahun juga masuk rumah sakit dengan serangan jantung dan dipasang ring juga, pasang stent. Waktu diperiksa, sekali lagi teman-teman lihat, kolesterol totalnya normal di bawah 200. LDL-nya kalau untuk ini 101, ya kalau untuk pasien umum biasa ini aman aja, umur 38, LDL bahkan sampai 130 juga nggak terlalu berisiko. HDL-nya bagus, 52 di atas 40. Trigliseridnya bagus, ya. Kemudian kita periksa yang lain-lain, oke lah, dalam batas yang aman lah ya, baik non-HDL maupun ApoB-nya. Lalu ya dikira ini kenapa bisa begini ya, keluarganya kena serangan jantung di usia muda, ini masih muda kena serangan jantung, tapi semua kadar lipidnya normal. Ternyata waktu kita periksa lipoprotein kecilnya ternyata 100. Kalau di atas 50 tadi itu artinya tinggi. Nah, yang seperti ini berarti ada faktor risiko secara genetik, dan itu menjelaskan kenapa di usia muda tanpa faktor risiko yang dominan pasien bisa kena serangan jantung. Yang seperti ini kita sarankan keluarganya semua di screening, periksalah lipoprotein A-nya, lalu semuanya diperbaiki pola hidupnya supaya ditekan faktor-faktor risiko yang lain supaya tidak memperberat kemungkinan terjadi penyakit jantung di usia yang muda. Saat ini memang jujur saja belum ada obat yang bisa menurunkan kadar lipoprotein A, tapi kita berharap 3-4 tahun lagi mudah-mudahan kalau obatnya berhasil penelitiannya dan di-approve, nanti ada obat itu bisa untuk menurunkan kadar lipoprotein A. Teman-teman, saya kira sudah jelas sekarang dua kembaran LDL yang lebih licin dan lebih jahat. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini secara sederhana. Nah, kalau teman-teman suka dengan konten edukasi seperti ini, boleh subscribe yang belum subscribe, kemudian juga share kepada teman, keluarga yang lain. Nah, kita akan bertemu lagi. Video berikutnya kita masih bahas. Kita akan rangkum semua apa yang sudah kita pelajari dalam video berikutnya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam jantung sehat.